Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Jadi di videoku kali ini aku pengen cerita-cerita sedikit mengenai ISK atau infeksi saluran kemih, dimana beberapa minggu yang lalu bayiku terdiagnosa ISK oleh dokter spesialis anak. Dan aku pengen berbagi sedikit cerita ini untuk para ayah dan ibu, terutama sih ibu-ibu ya yang biasanya lebih sering bersama bayi di rumah. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk ibu-ibu semua. ISK sendiri yaitu adalah kondisi ketika organ yang termasuk dalam sistem kemih mengalami infeksi. Jadi awal mulanya aku tuh cuman main biasa aja sama anakku di kamar. Terus pas sore-sore gitu aku pegang badannya kan, kok tiba-tiba panas gitu kan. Dan dia nggak ada gejala apapun sebelumnya, pokoknya tiba-tiba panas tinggi aja. Nah aku kan bingung ya, loh kok tiba-tiba panas, perasaan makannya juga teratur, terus minumnya juga banyak, dan dia kan masih ASI bayiku, jadinya aku tuh bingung kenapa ini. Jadi setiap aku ukur suhu tubuhnya itu pasti di atas 38, 38,4, 38,6. Terus dia mulai rewel dan mulai gak nyaman ya pastinya gitu. Tapi kan karena aku mikirnya aku tuh pada saat itu maksudnya nggak kepikiran bahwa itu ISK. Aku lebih kayak mikirnya, aduh jangan-jangan nih tipes atau yang udah pernah aku alamin tuh DBD. Aku takut itu dua itu pikiranku, karena kan anak aku tuh masih yang fase oral, jadi semua dimasukin ke mulut, benda-benda apapun, dan ya aku lebih takutnya ke situ. Akhirnya pas hari kedua itu masih demam, udah sehari 3 kali kan aku kasih obat pereda demamnya itu. Akhirnya aku bawa ke dokter, aku pengen coba dicek lab aja deh, soalnya pengalaman aku di waktu DBD itu anakku yang paling besar di hari pertama udah kelihatan dengan cek NS1-nya itu kan, udah kelihatan kalau DBD. Nah habis itu pas aku datang ke dokter, dokternya bilang belum bisa untuk cek lab. Ya udah akhirnya dikasih obat-obatan dan aku pulang. Sambil minum obat-obatan yang dari dokter pertama, aku sambil observasi juga di rumah kan, anakku masih demam atau udah enggak. Tapi di hari ketiga anakku masih demam juga dan mulai nggak mau makan. Pokoknya anakku jadi nggak nafsu makan gitu, susah banget. Bener-bener dia mungkin kesakitan ya, namanya bayi kan ya udah dia cuma bisa nangis. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk ke dokter yang lain untuk cari second opinion. Siapa tahu di hari ketiga ini kan bisa dicek lab. Di dokter yang kedua ini akhirnya aku ceritain dari awal lagi bahwa anakku demamnya tiba-tiba tanpa gejala seperti batuk pilek atau BAB dan lain sebagainya. Terus karena sudah 72 jam akhirnya bisa dicek lab sama dokternya, dan semuanya dicek termasuk cek urin. Terus habis itu anakku diambil darahnya, terus dipasang penampung urinnya. Lalu kita menunggu sekitar 3 jam untuk mendapatkan hasil labnya. Jadi sambil menunggu hasil labnya, aku cuma dikasih obat untuk pereda nyeri, tapi obatnya diganti sama dokternya. Ternyata tuh nungguin sampel urin dari bayi itu deg-degan juga, karena bener-bener yang lama banget aku nungguin kan, kok ini nggak buang air kecil juga anakku. Aku udah khawatir, biasalah kan mak-mak itu kan khawatirnya suka berlebihan. Nah akhirnya pas udah buang air kecil tuh seneng banget rasanya, langsung aku kasih sampel urinnya ke perawat. Dan karena kondisi lagi covid kayak gini, akhirnya kami disuruh pulang. Lalu hasil labnya nanti dihubungin sama pihak rumah sakit, baru nanti kita kembali ke rumah sakit untuk mengambil obatnya yang perlu diminum. Aku tuh nunggu hasil lab anakku tuh udah kayak nunggu hasil ujian gitu ya. Deg-degan banget di rumah tuh sambil mikir, ya ampun nih anakku sakit apa ya, semoga nggak perlu dirawat dan nggak harus dirawat. Karena dengan kondisi yang lagi covid kayak gini, itu kalau dirawat di rumah sakit tuh bener-bener repot banget. Akhirnya setelah menunggu sekian jam, suamiku dapat telepon dari rumah sakit dan hasilnya ISK tanpa perlu rawat inap. Masya Allah, seneng banget deh aku, bener-bener lega gitu loh. Akhirnya tahu, oh anakku ternyata ISK gitu. Terus dan yang paling seneng sih karena nggak perlu rawat inap ya.
Dan obat ISK untuk anakku yang aku dapat dari dokter yaitu yang pertama anti nyeri dan yang kedua antibiotik. Jadi teman-teman, untuk antibiotik di sini aku mau menyelipkan sedikit edukasi bahwa antibiotik itu kita harus habiskan ya, tidak boleh kalau udah nggak sakit nih atau udah sembuh nih rasanya terus antibiotik nggak diterusin. Itu jangan sampai seperti itu ya. Antibiotik tetap harus dihabiskan walaupun sudah tidak merasa sakit. Anakku dikasih obat antibiotik untuk 1 minggu dan setelah antibiotiknya habis, alhamdulillah sudah sembuh dan sekarang sudah ceria lagi anak aku. Oke, sekian sedikit informasiku mengenai ISK. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton videoku. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.